Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait pada materi dalam kartografi, yaitu pada komponen-komponen peta. Materi yang saya sampaikan ini merupakan materi pada pertemuan ke-6 dan pertemuan 7 akan disampaikan oleh Pak Tio. Di pertemuan 8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Oke, di sini saya akan memaparkan materi terkait pada komponen peta. Saya akan share materi dari komponen peta itu sendiri. Oke, di sini dalam komponen peta mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah mengetahui apa saja yang menjadi komponen-komponen peta dan atau apa yang dimaksud dengan komponen peta. Bagi rekan-rekan yang di persekolahannya di SMA jurusan IPS mungkin sudah sebagian ya kan mengenal apa saja yang menjadi komponen peta dan apa yang dimaksud dengan komponen peta. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait pada komponen peta. Nah, yang menjadi pengertian komponen peta di sini adalah segala sesuatu yang harus ada dalam peta. Tujuannya untuk mempermudah membaca peta dalam menggunakan peta tersebut. Di dalam komponen peta ini sangat penting sekali dicantumkan dalam peta. Tujuannya yaitu untuk bisa mempermudah menganalisis peta tersebut dan peta sebagai sarana informatif bagi penggunanya, sehingga apa yang menjadi pemahaman dari pengguna peta atau pembaca peta itu lebih paham dari isi peta itu sendiri, maksud dan tujuannya itu apa dalam peta tersebut. Sehingga dalam pembuatan peta dalam kartografi itu harus disertakan komponen-komponen peta. Dalam komponen peta itu terdapat beberapa unsur-unsur dari peta tersendiri. Ada 11 unsur ya kan dalam peta yang harus kalian pahami yang masuk pada suatu komponen peta. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari peta itu sendiri. Yang pertama, unsur peta itu sendiri harus ada judul peta. Kenapa sih judul peta itu wajib ada dalam kartografi, dalam teknik pembuatan peta? Dengan tujuan apa? Sebelum kita melihat peta itu sendiri, kita lihat dulu judul peta itu sendiri. Nah, sehingga setelah kita melihat judul, masuk ke isi peta, nah kita tahu maksud dan tujuan dari isi petanya itu seperti apa, bagaimana. Jangan sampai kalian kebingungan di saat kalian melihat petanya tapi tidak melihat judul peta itu sendiri. Ini peta apa sih sebetulnya? Peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk, atau peta apa? Nah, jadi yang harus diperhatikan dari awal dalam membaca peta itu kalian harus melihat judul peta terlebih dahulu. Nah, tujuan dari judul peta itu sendiri di sini yaitu menggambarkan isi dan tempat atau kawasan yang dipetakan. Nah, sehingga pada peta itu jelas spesifikasinya itu akan memberikan informasi apa dalam peta tersebut. Jadi kita harus melihat judulnya. Kemudian baris tepi peta. Nah, baris tepi peta ini kita melihat pada suatu kondisi bahwa dalam kartografi, dalam teknik cara pembuatan peta, selain kita memberikan sarana informatif pada peta tersendiri, kita harus memberikan suatu istilahnya nilai-nilai ya kan, nilai-nilai keindahan atau estetika. Nah, nilai-nilai keindahan atau estetika di sini terkait pada suatu unsur-unsur peta, di antaranya yaitu adanya baris tepi peta. Gunanya untuk apa?
agar dapat, dalam pembuatan peta itu tidak, melebar kemana mana. Kita, memfokuskan bahwa pembuatan peta itu hanya pada space di sana saja. Nah, sehingga, baris tepi peta ini adalah garis yang mengelilingi tepi peta ya, di mana, tempat letak posisi kita akan menggambarkan petanya. Kemudian petunjuk arah. Petunjuk arah ini menjadi sesuatu hal yang penting juga. Tujuannya untuk apa? Kita bisa membaca peta itu, kemana sih arah, mata anginnya, ya kan, kemana arah utaranya, barat, timurnya, selatannya, sehingga kita tahu, arah kondisi peta ini seperti apa dan bagaimana. Nah, petunjuk arah ini biasanya diletakkan atau posisinya itu ada di dalam garis tepi peta dalam lingkup pada, isi peta itu sendiri, tidak di luar dari, peta ya kan. Biasanya, kalian bisa cek ya kan di atlas ya, di atlas-atlas atau atlas yang saya sudah tugaskan, atlas geografi atau di peta-peta lainnya, itu kebanyakan letak posisi petunjuk arahnya itu ada di dalam petanya ya kan, tidak di luar dari, garis tepi petanya. Kalau di luar dari garis tepi petanya, itu kebanyakan biasanya mencantumkan pada komponen atau unsur-unsur peta, lain seperti contohnya legenda, insert ya, judul, skala, dan lainnya. Biasanya itu di luar dari garis tepi peta. Kemudian skala peta. Skala peta ini apa sih? Nah, ini sebetulnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya yang dimaksud dengan skala peta. Nah, skala peta ini menjadi suatu unsur-unsur peta. Kenapa? Sebagai informasi bahwa peta ini dibuat dengan menggunakan skala berapa, sehingga kita bisa mengetahui ukurannya, informasinya, ya kan? Peta dibuat berapa senti ya dalam peta dan berapa jarak sebenarnya yang ada di lapangan, sehingga kita mengetahui jelas ukuran-ukurannya. Dan skala peta ini dalam unsur peta itu bisa dimuatkan berupa, skala, angka atau numerik ataupun skala grafis atau batang ya kan. Nanti, saya akan terangkan, yang seperti apa, yang bagaimana contohnya. Kalau skala angka biasanya itu, menunjukkan satu berbanding misal 25.000, satu berbanding 10.000, atau skala grafis itu biasa menunjukkan dengan garis batang dengan satuan kilometer ataupun sentimeter dengan jarak dan ukuran tertentu. Nah, itu ya unsur peta. Nah, unsur peta lainnya itu harus ada garis lintang dan garis bujur jelas ya kan. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa mengetahui posisi koordinat dari peta itu sendiri ya kan. Jadi di mana letak posisi koordinat lintangnya, bujurnya, sehingga kita bisa mengetahui. Kemudian simbol peta. Simbol peta itu merupakan bagian dari unsur-unsur peta. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita, bisa mengetahui informasi-informasi di dalam peta itu sendiri, ya kan. Nah, simbol peta ini terdiri dari, beberapa bagian, di antaranya ada simbol titik, garis, ataupun area atau luasan. Nah, dari simbol titik, garis, dan luasan ini pun beragam, ya kan. Kita bisa lebih menjelaskan kembali atau bisa menganalisa kembali dari peta yang kita, lihat, ya kan, atau peta yang kita baca. Ini ada di posisi seperti apa dan bagaimana. Terus posisi di wilayah ini itu merupakan wilayah yang bagaimana karakteristik secara geografisnya, kemudian secara sosialnya, kita bisa melihat kondisi-kondisi hal seperti itu. Kemudian unsur-unsur peta, selain simbol peta itu ada legenda. Legenda itu merupakan, kumpulan dari berbagai macam simbol dari peta itu sendiri, tidak hanya menceritakan atau menjelaskan atau memberikan informasi berupa skala saja dalam legenda, tidak, tapi dalam legenda itu, mencakup secara keseluruhan ya kan dari simbol-simbol peta.
Kemudian insert. Nah, ini posisi peta pada luasan yang lebih luas lagi. Nanti digambarkan ya dalam peta RBI rupa rupa bumi ya kan, rupa bumi Indonesia atau di dalam peta-peta lainnya itu bisa mencakup lebih luas lagi. Nah, itu dinamakan pada insert. Nah, kemudian unsur-unsur peta lainnya yaitu harus ada sumber data dan tahun pembuatan. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar kita bisa mengetahui sumber terpercaya dari pembuatan peta itu sendiri. Jadi bukan pembuat peta yang aba-aba. Jadi harus dicantumkan sumber-sumbernya. Jadi kita mengetahui kebenaran-kebenarannya. Ya, seperti apa, yang bagaimana, tahun pembuatan pun sama ya kan, pada tahun berapa peta itu dibuat. Karena kan, penampakan rupa bumi secara geografisnya itu kan mengalami suatu perubahan ya kan, perubahannya seperti apa, misal contoh yang tadinya lahan, eee, pesawahan atau lahan, hutan atau kebun. Nah, di lapangan itu terjadi alih fungsi lahan yang tadinya sawah menjadi pemukiman. Nah, itu kan kita bisa tahu, riwayatnya ya kan, penggambarannya seperti apa, sehingga kita bisa melihat hasil interpretasi dari peta itu sendiri, bahwa di, penampakan muka bumi ini mengalami perubahan. Nah, tahun berapa? Nah, itu yang menjadi analisa, sumber analisis dari peta itu sendiri. Kemudian lettering nih. Nah, lettering dalam unsur peta itu penting banget. Tujuannya seperti apa? Tujuannya yang memberikan informasi yang lebih jelas lagi terkait pada peta itu sendiri. Nah, lettering ini tidak asal-asalan. Kita harus mengetahui arti makna dari simbol pada peta itu sendiri. Jadi, lettering ini menjelaskan lebih jelas lagi makna arti dari simbol yang diberikan pada peta. Misal ya, terkait pada penulisan-penulisan. Contohnya untuk perairan, misal sungai, danau dan lain sebagainya, itu ditulis dengan huruf cetak miring, misal Citanduy, dengan huruf yang agak tipis, kemudian berwarna biru karena menggambarkan ini adalah perairan, misal seperti itu. Atau yang ada ditebalkan hurufnya ya, seperti contoh terkait pada jalan provinsi ya kan, terus atau batas-batas administrasi atau ibu kota. Nah, itu kan beda-beda dari cara-cara penulisannya ya kan. Jadi kalian harus bisa memahami terkait pada lettering ini. Jangan sampai apa yang menjadi data-data informasi pada peta itu sendiri dibuat sama, serupa semuanya, sehingga kita bingung ya kan, yang pembaca peta itu, ini apa sesungguhnya. Jadi harus, eee, tahu ya bagaimana cara-cara penulisannya. Terus warna petanya pun sama ya, keterangan warna pada peta pun harus memiliki arti dan maknanya ya. Jangan sampai kalian memberikan warna pada peta itu seenaknya saja. Misal, saya moodnya pengen nih pink, nah digambarkan petanya itu pink, semua hijau, semua enggak. Tapi warna yang diberikan pada peta itu harus memiliki unsur arti dan maknanya. Kemudian, nah, kita akan melihat bagaimana sih unsur-unsur peta pada peta RBI. Nah, di sini yang menjadi unsur, nah, ini adalah contoh peta RBI Ciawi. Nah, ini judulnya adalah Ciawi, judul petanya. Nah, peta RBI ini, nah, bisa kita lihat ini eh, kalian bandingkan dengan peta biasa yang kalian punya atau yang peta-peta yang ada di atas, kok penampakan peta RBI ini seperti ini, ya kan? Kok kenapa beda dengan peta-peta pada biasanya atau peta pada umumnya? Nah, peta RBI ini peta yang memiliki
lembar-lembar atau kode-kode di dalamnya. Kenapa posisi petanya ini ada di tengah? Nah kan biasanya maaf, mepet bukan tengah ini ya, tapi mepet-mepet ke kiri ya kan. Sehingga space yang kanan ini kosong dan banyak dimuat informasi-informasi terkait pada peta itu sendiri. Nah, tujuannya di sini, di dalam peta RBI itu diibaratkan peta puzzle. Nanti di bagian sebelah kirinya itu ada sambungannya, jadi bisa disambung-sambung-sambungin. Jadi posisinya itu, ya itu seperti puzzle, jadi tidak, space tengah-tengah seperti peta pada umumnya atau peta pada biasanya, ya kan. Nah, jadi ini ada disambung-sambung. Terus kenapa sih sampai, nampak seperti ruwet, rumit ya, peta RBI itu. Peta RBI itu lebih spesifik banget karena menjelaskan, berbagai informasi di dalamnya. Tidak hanya garis-garis, simbol garis yang ditampakkan seperti jalan, sungai saja, tapi di dalam peta RBI ini pun digambarkan bagaimana ketinggian-ketinggian daerah tersebut, ya kan? Sehingga bisa kita lihat di sini banyak sekali garis penampakan, garis-garis kontur ya, sehingga kondisi wilayah ini pun kita bisa analisis ya, ada pada posisi curam, landai, atau seperti apa. Nah, itu lebih, jelas banget. Terus daerah aliran sungainya pun bisa kita ketahui dalam peta RBI ini. Nah, jadi seperti ini, contoh peta RBI. Kalau kalian kuliah secara langsung, kami akan memperlihatkan, peta RBI yang sebenarnya. Di lab kami di geografi memiliki beberapa peta RBI ya sebagai contoh pembelajaran. Jadi bisa dilihat, tapi kalau seperti ini metode pembelajarannya diharapkan kalian itu lebih aktif lagi mencari, informasi-informasi lebih mendalam terkait materi yang sudah disampaikan oleh kami. Jadi silahkan kalian gali lebih dalam, download peta RBI ya, terus kalian analisis seperti apa, betul nggak sih yang menjadi, pemahaman dari materi yang disampaikan oleh kita itu benar adanya seperti peta yang ada di RBI. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang menjadi unsur-unsur peta dalam peta RBI. Nah, di sini ada garis merah, terus garis tipis, hitam tipis, dan garis hitam tebal. Garis hitam tebal di sini yang paling luar itu menunjukkan, itu adalah, eee, batas akhir dari space kertasnya, ya kan. Nah, batas akhir dari space kertasnya. Kalau yang, garis hitam tipis di sini itu menunjukkan pada suatu kondisi, letak, apa sih istilahnya, yang seperti ini nih, balik lagi ya. Nah, batas-batas ini, batas, menuju batas dari peta itu sendiri yang akan kita buat. Nah, kalau di sini, ini adalah batas petanya, ya, batas petanya. Ini batas tepi peta. Jadi di sini itu akan dimuat pada apa, unsur-unsur peta seperti judul, skala, lain-lain dan sebagainya, ya kan. Ini adalah muka petanya di sini untuk penggambaran dari petanya. Nah, itulah yang menjadi bagan dari atau, apa sih, gambaran dari, unsur-unsur peta pada RBI. Nah, seperti ini contohnya. Tadi di awal sudah dijelaskan apa yang menjadi unsur-unsur peta. Nah, oke, ini saya akan tunjukkan satu-satu. Skala numeris pada peta RBI itu ada di atas. Nah, skala numeris pada peta RBI juga nanti ada di, tepi bawah, ya kan, pada peta. Nah, biasanya disandingkan dengan skala, grafis atau skala batangnya. Nah, nomor lembar. Nah, ini yang menjadi nomor lembar atau kode
dari peta itu sendiri. Ini 1209.311. Nanti di saat kita ingin menyambungkan peta, yang menjadi sambungan petanya, kita lihat pada diagram lokasinya. Peta kita itu yang mana ini? Ya, misal di sini yang ini. Ingin menyatukan, dengan peta lainnya. Kita lihat kode-kodenya bisa di sini. Nah, itu. Terus petunjuk letak petanya ada, keterangan, dan lain sebagainya. Itu ada semuanya simbol ya. Nah, ini lanjutannya sama keterangan riwayat. Terus, nah, ini diagram administrasinya, keterangan batasnya, petunjuk UTM. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini lanjutannya. Nah, di sini tadi saya katakan dalam skala peta RB itu ada dua, tadi yang ada di atas dan ini ada di bawah yang disandingkan dengan skala grafisnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, bagaimana sih penempatan nama unsur peta rupa bumi? Yang pertama, nama kampung, desa, dan kota itu ditulis dengan arah barat timur, ya. Biasanya itu ditulis dengan huruf tegak, ya, rada tebal, berwarna hitam. Terus, nama unsur rupa bumi dengan harus terletak bebas antara yang satu dengan lainnya. Terus nama sungai, jalan, pantai, pegunungan, ya di sini memanjang harus ditempatkan di atas unsur yang bersangkutan dengan arah penulisan mengikuti bentuk unsur tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, jarak antara hurufnya itu direnggangkan harus nampak rata dan teratur. Nama suatu daerah pegunungan misalnya ditulis memanjang hingga 2/3 panjang daerah tersebut menunjukkan karakteristik. Nah, kemudian nama unsur rupa bumi harus tersebar merata, tidak terpusat di suatu daerah tidak boleh terlalu padat dibandingkan daerah lainnya. Nah, untuk memahami pada penulisan unsur peta rupa bumi ini, penempatannya seperti apa, bagaimana, ini kalian coba sambil lihat peta rupa buminya dari hasil downloadan kalian, betul nggak seperti ini? Jadi upayanya agar bisa lebih memahami lebih mendalam lagi bagaimana penempatan pada penulisan unsur peta rupa bumi ini, kalian harus sambil melihat peta RBI-nya, jangan sampai kalian membaca saja kumaha sih, bagaimana sih ini maksudnya. Nah, itu kan kita membayang-bayangkan yang tidak jelas. Tapi kalau ada petanya, kita melihat, oh betul nggak seperti ini. Oh iya. Nah, jadi boleh dicek lagi, di cross check lagi sambil kalian lebih memahami lebih mendalam lagi. Nah, kemudian angka ketinggian garis kontur ditempatkan di atas garis kontur yang bersangkutan dengan cara memotong garis kontur. Nah, ini untuk membaca bagaimana kondisi daerah tersebut terletak pada posisi ketinggian, ya, terjal, curam, landai, atau seperti apa. Huruf italik digambarkan pada kenampakan airnya. Ini italik di sini cetak miring ya, terkait pada sungai. Tadi saya sudah jelaskan ya. Sungai, danau, laut ditulis miring ya kan, biasanya warnanya tulisannya warna biru. Nah, terus untuk kota dan desa itu ditulis dengan huruf tegak. Jadi harus lebih dipahami lagi lebih mendalam. Tata letak informasi tepi peta. Nah, mengetahui tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui berbagai informasi yang ada di dalam peta itu sendiri. Jadi kita itu di saat kita membaca peta, ini apa sih garis apa, ya ini simbol apa dan bagaimana. Nah, kita bisa melihat pada informasi-informasi yang ada di tepi peta itu sendiri ya. Bagaimana, seperti apa. Jadi tidak akan kebingungan. Tata letak informasi tergantung pada maksud dan tujuannya. Yang dimana semuanya itu memuat pada petanya, skalanya, intensi, dan lain sebagainya. Informasi tepi peta dikelompokkan ke dalam dua kelompok ya, yaitu informasi daerah tepi peta dan informasi di daerah batas peta. Jadi eh,
di dalam peta RBI khususnya kita bisa melihat informasi-informasi yang ada di dalam, garis tepi peta atau di daerah batas tepi peta itu seperti apa, bagaimana. Seperti tadi contohnya arah mata angin kan ada di dalam, daerah petanya ya kan. Tapi petanya, sehingga kita bisa mengetahui ya kan, oh ini arah mata anginnya kemana dan bagaimana. Nah, ataupun terkait pada skalanya, ya informasi di daerah batas peta, tadi ada di luar, di atas ya kan. Nah itu, ya contohnya seperti ini. Tadi, dicontohkan pada peta RBI itu adalah lembar, RBI peta Bandung dengan skala 1/25.000 ya, diterbitkan oleh Bako Sultana. Nah itu pada tahun 2001. Nah itulah yang menjadi informasi pada, tepi peta dan informasi daerah batas peta yang harus kalian cermati ya kan. Nah, ini harus seperti apa, bagaimana, nama lembar atau judul petanya, ya kan, diambil dan nama daerah terpenting atau terbesar yang ada di daerah, atau di dalam lembar tersebut. Jadi harus jelas, skala numerisnya cantumkan, ya kan, 1 berapa, ya harus bisa dituliskan dengan jelas. Dengan ukuran besar di sudut kanan atas biasanya, ya, ditulis dengan ukuran yang kecil, ya, bukan kapitalis. Nah, skala grafis, nah yang tadi yang dicantumkan di bawah garis batas tepi peta itu ada ya kan disandingkan dengan skala numerisnya atau skala angkanya. Simbol dan legenda pun merupakan informasi yang menggambarkan semua unsur-unsur rupa bumi di dalamnya termasuk simbol, warna, dan lain sebagainya. Nah, diagram lokasinya pun tadi ada ya kan, penggambarannya untuk menggambarkan lokasi A, B, C. Nah, kita tahu ya melihat pada diagram lokasinya ada di mana. Nah, ini biasanya ditempatkan di sudut kanan atas bersebelahan dengan diagram petunjuk letak peta. Nah, dalam peta RBI pun digambarkan adanya suatu proyeksi petanya ya kan. Biasanya menggunakan sistem grid dan zoom horizontal vertikal, satuan tingginya, selang konturnya itu pun dimasukkan. Koordinat geografisnya pun jelas disajikan ya, membaca koordinatnya tujuannya agar kita bisa mengetahui titik koordinat geografi pada peta itu tersendiri seperti apa. Koordinat UTM-nya pun ada ditampilkan ya, dengan tujuan apa ini? Menerangkan tentang cara-cara membaca koordinat ya kan di muka bumi ditulis dengan huruf ukuran kecil dalam suatu kotak. Nah, arah utara pada peta RPI itu ada 3 ya, tidak seperti arah mata angin yang ada di peta-peta biasa yang menunjukkan huruf U panah ke atas saja. Tapi kalau dalam peta RPI itu ada 3, ada arah utara sejati, utara grid, dan utara magnet, ya kan? Nah, di sini yang utara sejati itu meridian suatu titik ke kutub utara, arah utara grid yaitu menunjukkan utara dan grid utara selatan. Arah utara magnet yaitu arah ke kutub utara magnetnya. Nah, di sini kita bisa melihat karena 3 posisi di sini akan menunjukkan 3 anak panahnya ya kan. Eh, yang satu lurus ke atas, yang samping kiri miring ke kiri menunjukkan panah ke atas, yang kanan miring ke kanan ya seperti itu ya. Nah, simbol peta pun digambarkan. Nah, tujuannya untuk menyajikan bagaimana sih dalam suatu penyajian peta itu harus bisa lebih informatif. Ya, itulah tujuannya diberikan simbol-simbol peta. Nah, simbol peta di sini harus memiliki makna dan arti tersendiri. Tujuannya untuk apa? Agar mudah dipahami oleh pembaca peta dan membuat peta akan berusaha membuat simbol yang sederhana mungkin dengan tujuan apa? Dengan tujuan mempermudah dalam membaca peta. Nah, simbol perlu diperhatikan nilai estetikanya atau keindahannya sehingga pembaca peta itu menarik dalam membaca petanya. Nah,
Di sini simbol-simbol peta pun, dapat, memiliki makna atau mencerminkan adanya suatu data kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, data kualitatif kuantitatif itu tergantung pada, eee, maksud dan tujuan dari pembuatan peta itu sendiri. Misal contoh seperti ini, peta kepadatan penduduk itu kita bisa melihat data kualitatif, kuantitatifnya digambarkan pada simbol warna ya. Misal merah, merah menunjukkan danger, misal berbahaya. Nah, sehingga eh, lokasi atau wilayah tersebut berwarna merah ya kan? Seperti itu. Nah, menurut Juhadi dan Lisnur, syarat simbol peta yang baik itu harus seperti apa, bagaimana? Yang pertama itu sederhana, mudah digambar, mudah dibaca, mencerminkan data yang teliti, berbentuk seragam dalam suatu peta ataupun peta seri, dan bersifat umum. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa simbol peta itu terdiri dari 3. Ada simbol titik, garis, dan area. Nah, simbol titik pada peta RBI itu banyak sekali ya kan. Misal contoh kita melihat buku yang terbuka, itu artinya adalah sekolah ya kan. Kalau dalam peta-peta biasa itu bisa digambarkan hal-hal yang lainnya ya kan, seperti contoh bangunan yang berbentuk U ya, L, nah itu bisa menggambarkan itu adalah sekolah. Tapi dalam peta RBI buku terbuka itu adalah sekolah. Kemudian tanda plus ya kan itu menandakan adalah rumah sakit ya kan, puskesmas dan lain sebagainya. Ataupun eh, simbol kotak tapi ada checklist di atas itu menandakan masjid ya kan, kotak yang ada plus di atasnya itu menandakan gereja. Nah, seperti itu ya terkait pada simbol titik pada peta RBI. Kemudian simbol garisnya. Nah, simbol garis itu banyak ya kan, ada garis lurus, garis putus-putus, garis lurus, titik, lurus, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini banyak berbagai contoh dari simbol garis pada peta RBI ya kan. Kalian silahkan ya lihat terkait pada simbol-simbol garis pada peta RBI. Terus simbol dari areanya. Nah, simbol area ini bisa menggambarkan oleh warna, oleh garis, oleh gambaran-gambarannya. Misal di sini kotak ya memanjang miring-miring itu menandakan sawah irigasi, warna hijau ya muda itu adalah kebun, hijau agak tua hutan. Nah, seperti itu. Terus ada garis-garis rapat ya yang bertekstur ya itu menunjukkan relief atau garis-garis ya seperti garis kontur. Nah, seperti ini. Banyak sekali ya terkait hal-hal yang lainnya. Nah, simbol kualitatif, kuantitatif rasio pun ini bisa kalian lihat ya, bagaimana perbedaan antara simbol kualitatif, kuantitatif, rasio terkait pada simbol titik, garis, dan luasan atau areanya. Itu pun bermacam-macam ya kan, berbeda-beda. Bisa kalian lihat ya kan, analisis dari perbedaan antara simbol kualitatif, kuantitatif rasio dari simbol titik, garis, atau areanya. Itu berbeda ya. Nanti kalian pahami kembali, dilihat di petanya, di atas-atasnya, atau di peta RBI-nya, bagaimana perbedaan dari simbol-simbol yang ada di peta tersebut. Nanti kalian dianalisis. Nah, ini pun akan menjadi salah satu tugas kalian di pertemuan 6, yaitu kalian cari dan download peta RBI. Saya akan bagi dalam pengedownload petanya itu dibagi kelompok, 4 kelompok ya.
di mana ada pemukiman, hutan, perkebunan, dan eee, badan air, ya kan, bukan banda air, badan air, ya kan. Nah, silahkan kalian download ya, sesuai dengan kelompoknya. Nah, dari hasil download-an satu itu, eee, kalian saya beri tugas individu, yaitu tugas dari individunya, silahkan analisis peta RBI yang kalian download masing-masing, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian, nanti kalian share tugasnya itu di Google Classroom, ya kan. File bisa berupa PDF ataupun, JPG, ya terserah ya kan, yang penting kalian menyertakan tugas tersebut. Kemudian kalian, apa, itu sebagai tugas individu ya, bukan kelompok. Jadi di saat menyertakan tugasnya nanti di Google Classroom, sertakan petanya. Jadi, kirim petanya dan hasil analisis yang kalian analisis di peta RBI tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh kita diskusikan di WA grup, ya kan? Eh, atau tanyakan di WA grup, mangga silahkan, ya kan? Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan materi yang saya paparkan, dan saya harapkan kalian tidak merasa puas dengan materi yang saya sampaikan. Silakan kalian gali lagi informasi terkait pada materi yang sampaikan, terkait pada komponen peta yang dimana di dalamnya yaitu ada unsur-unsur peta, ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.